Film ini berisi potongan-potongan video yang aku kumpulkan selama 10 tahun, sejak 2008 hingga 2019. Tujuan awal penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tesisku di jurusan filologi. Namun karena rasa penasaran, setelah tesisku selesai, aku melanjutkan penelitianku lagi. Aku merasa belum cukup mendatangi dan melihat aktivitas para nelayan. Aku seperti sedang melakukan perjalanan dari sungai ke sungai dan muara-muara yang ada di sepanjang pesisir Pantura, khususnya bagian wilayah Cirebon dan Indramayu. Di sanalah kutemukan bagaimana tradisi komuniti nelayan melaksanakan pesta laut atau nadran setiap tahunnya. Selama pesta laut, nelayan libur melaut 1-3 hari penuh. Mereka berpesta dalam rangka bersyukur kepada semesta atas diberikannya rahmat dan hasil laut yang bisa menghidupi mereka. Komuniti nelayan di tiap blok pesisir tidak sama persis jadwal pelaksanaan pesta lautnya. Semua dilakukan berdasarkan kesepakatan. Di dalam pesta laut itu sendiri ada sebuah ritual yang harus mereka lakukan demi menjaga keselamatan para nelayan ketika sedang melaut. Ritual yang berhubungan dengan air, sebuah kepercayaan komuniti yang masih mengakar dan menjadi sebuah kisah mitos. Di tengah laut mereka melarung sesajian atau persembahan. Diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan membasuh diri. Sementara di darat, di hadapan barisan wayang kulit, ritual ruatan juga dilakukan demi tolak bala dan keberkahan seusai lakon Buduk Basu dan Dewi Sri mengudara. Kedua tokoh ini menjadi simbol penting masyarakat pesisir dalam menjalani kepercayaannya. Nama saya Bapak Dalang Kadudi dari Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Yang ditanyakan, Mbak? Tentang ini dalam rangka dalam rangka ini pesta laut alias nadran. Kalau orang Jawa bilang itu nadranan. Ini pesta laut.
apa? Panen atau apa, Mak? Tanda-tandanya setelah panen, terus ini panen laut, ya. Petani di mana petani itu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rezekinya kepada petani semua. Dan dilaksanakan tiap tahun itu ada adat pesta laut. Acaranya ngapain aja, Pak? Pesta laut. Pesta laut. Iya. Ada kamera. Wayang. Kapal-kapalan. Kapal-kapalan. Pesta. Turnamen. Turnamen bola. Terus tarling. Duniawati. Pak, tahun ini kira-kira patungannya boleh tahu nggak? Satu perahu 1 juta. Satu perahu 1 juta. Ya kalau misalnya ada sponsor kayak misalnya sekarang ini Bismillah kan rokok, yang kemarin itu Jinggo ya, yang kemarin itu Jinggo, ya itu dapatnya dari sponsor aja. Dapat berapa, Pak? Dapat Ya. duit banyak, Pak? Ya kalau maksimal semuanya seluruh ujung utara sampai selatan itu 80 juta. Wah. Berarti pakai apa aja itu? Ya buat sandiwara. Sandiwara itu berapa sih, Pak? Sandiwara paling 25. 25. Nah, buat wayang Wayang berapa? 15. Wayang Kulit. kulit ya? Jadi walaupun ada kesenian lain, organ, walaupun ada sandiwara dan lain sebagainya, tapi tetap biarin aja lah, bareng-bareng gitu. Ada kan sewaktu-waktu kan ada berhenti, nanti kayak giliran berhenti organ, nanti giliran wayang. Di sini biasanya kan selingan biasanya ngadain wayang kulit. Cuman berhubung kalau wayang kulit zaman sekarang itu jarang penontonnya, makanya kita seling, tapi acara ritual intinya kita adain. Itu tetap ada ritual ada. Kami lepati Ini sudah dari dulunya, satu paket. Dengan adanya sedekah bumi, kalau sedekah buminya kan khusus untuk bagi para petani. Di sini khususnya banyak nelayan, petani juga ada, makanya para juru kunci di Astana Gunung Jati ngadain sedekah bumi dan nadran.
Mangga sesarangan kula sami-sami mengiring dalam rangka tasyakur syukuran pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sejarah para leluhur kita. Oleh karena bersyukur ini dalam rangka kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua warga Bondet khususnya masih diberikan nikmat sehat, dan harapan kami semua agar semua dengan tasyakur ini Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan rezeki yang berlimpah pada kita semua. Sing gue lagu pesisir Balongan. Ayo Pak, mangga Pak. Ayo. Sore midang dewek ning pesisir Balongan, nyawang ombak segara. Pesisir Balongan dadi saksi sore midang dewek ning pesisir Balongan, nyawang ombak segara. Pesisir Balongan jadi saksi. Kita bener-bener judulnya pesisir Balongan ya. Nek. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita sudah nyampe di suatu tempat yang insya Allah tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah kita akan munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masyarakat Ambulu, khususnya nelayan Ambulu Kulon dan umumnya semua yang mengikuti prosesi tasyakur pesta lain ini kabeh diberi panjang umurnya, amin. Diberkahi keselamatan, kesehatan, jumpa rezekinya, adob lainnya, amin. Alamiane, amin. Bisa membiayai putra-putrinya datang pendidikan, amin. Ana luwe bisa gawe umalan kendaraan hingga mewah, Allahumma. Mudah-mudahan anak berkah oleh barokah. Barokah di dalam umure, barokah di dalam anak cucune, barokah di dalam kekeluargaane, barokah di dalam usahane, Allahumma amin. Barokah di dalam usahane, mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Barokah di dalam anak putune, mudah-mudahan anak putune dan putra-putri yang solikah solikah, amin. Barokah di dalam kekeluargaan, mudah-mudahan kekeluargaan jadi keluarga yang harmonis, amin. Kemakrifah, penuh cinta kasih sayang, tolong menolong, selalu maaf memaafkan, langsung jodohnya minat dunia ilal akhirah, diberkahi rezeki sing akeh, Allahumma amin. Berkah di dalam umure, mudah-mudahan sisa umur kita digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Al-Fatihah. Op. Tangan. Kemungkinan karena adat sudah tidak bisa hilang.
Jadi apa maunya, apa kemampuannya, apa prinsip masyarakatnya. Kan buang perahu, ada kepala kerbau, ada apa, ada itu. Tergantung masyarakatnya dengan secara pikiran kompak gitu. Harus diciptakan begini. Maunya menyumbang apa? Nah iya, asal seide artinya kan rukun gitu. Kawan, nah itu adat sudah ada. Kalau sudah di tengah, lepaskan. Minangka penghormatan atau umpan-umpan gitu. Sekedar umpan-umpan orang lautan. Menurut mitos nelayan di sini sih katanya buat ini, buat jadi rajanya ikan jadinya. Raja ikan. Iya. Oh, bentuk batu. Iya. Dari pihak keraton sama, dari pihak keraton, terus setelah acara neletan api ke pantai baru acara sedekah bumi. Oh, tapi doa sama juga, Sultan Kanoman juga ya? Kanoman juga, dan Kesepuan juga hadir kemarin. Itu di situ didoain, ada sesajinan. Ada ya ancakan atau bancakan itu. Ya? Makan bersama, dan kemarin sih ngundang para kepus kecamatan. Utamanya kan doa tolak bala. Ya. Pakai doa tolak bala, doa keselamatan. Tolak bala. Oh, doa tolak bala. Itu aja. Doa. Ya Pak. Pesta ya di Sukabumi, pesta laut kan, jadi alhamdulillah aman gitu. Aman, lancar. Itu acara yang terakhir. Nanti habis ini nanti ke sana apa? Pulang ya, nanti doa lagi sana. Sodakoh ya Allah, paringan selamat para ahli nelayan, khususnya desa Ambulu ya Allah, paringan selamat saking pancabaya dunia pancabaya akhirat, bibarokati wong tua ya Allah, nuwun barokai para wong tua ini sang sampun ini ya Allah, paringan kata milik rezekine ingkang manfaat ingkang kata kangge sangu ibadah kangge ziarah datang Mekah Madinah ya Allah. Mangga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dalam perayaan Pesta Laut, ada sebuah pagelaran yang wajib dihadirkan demi menguatkan unsur kepercayaan para nelayan lewat pertunjukan lakon wayang kulit purwa yang digelar siang hari sebagai bentuk tradisi lisan yang diturunkan dari waktu ke waktu. Dalam penelitianku sendiri sebagai mahasiswa filologi pada saat itu, ketika aku harus mencari catatan atau dokumentasi tulis lama mengenai tradisi ini, aku menemukan catatan dalam bentuk naskah kuna yang ditulis pada abad ke-18, ke-19, dan ke-20. Dua naskah kuna pernah dialih-aksarakan oleh Plaete, ahli bahasa dari Belanda pada 1909 dan 1913 ke dalam aksara Latin. Kemudian ada naskah kuna beraksara Cecarakan Jawa dan berbahasa Jawa Cirebon
yang ditulis pada 1837 oleh Pangeran Sujatmaningrat. Isi naskah kuna menceritakan bagaimana tokoh Buduk Basu dan Dewi Sri bisa dipertemukan, namun berakhir kegagalan dalam perjodohannya, hingga kemudian keduanya bunuh diri, dan setelah dikuburkan, dari tubuhnya muncul tumbuhan dan hewan pangan. Ingkang tebelah enggal sira abengkah, amalesat anang wari, dadi satoh wan buaya, sasigare tiba ing ngalas, dadi kebo lawan sapi, Buduk Basu anggulayang, anggalenter anang siti, dadi kacang jari jine anang lemah, daginge malesat mangkin, dumateng anang samudra, dadi saisine ika, iwak ingkang sawarnaning, ing dalem sagara, warna-warni ingkang rupi. Satu gele tiba ing daratan, dadi sato alas warni, jriji kiwah dadi kungkang, lan sato lembing arupa. Matane dadi walang sangit, tiku cungur ama, untu ama yuyu mangkin. Kang kuping dadi iku jamur pun ika, gulu jaja kiwah iki, dadi sawarnaning lalap, kacang emes oyong cipir, kalawan pare yakang putih, pralimbur sakalian, wangsul surya aningali. Wow, sing Demi membolongkan matanya, mengorbankan huruf yang di belakangnya. Kemudian naskah kedua adalah naskah LRBB, yaitu berjudul Lampahan Ringgit Buduk Basu, mengungkapkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam teks Buduk Basu. Yang terakhir menyajikan kaitan antara isi teks dengan ilustrasi yang terdapat dalam naskah SSBB. Mama Oka, Minangka budaya Dewi dari Cirebon. Setiap ada pesta laut atau di pesta desa ada desa, itu ada siang ada malam, dan siangnya khusus ceritanya khusus itu Buduk Basu. Mengenai lakon Raden Buduk Basu dan Dewi Sri, itu lakonnya Buduk Basu dan Dewi Sri. Lampahan atau cerita Raden Buduk Basu dan Dewi Sri ini diawali yang Ratu Dewa Batara Bulu alias Kolipai Dewa, pimpinan dewa itu mengutus atau memerintah adiknya yang bernama Dewi Raden Antasari. Cerita pendidikan. Jadi Sunan Kalijaga itu menceritakan Buduk Basu itu mendidik anak-anak muda supaya jangan melawan sama orang tua. Sampuni Jepang pawastri wal babar asal antigan utami undok ingkang dipun anggawi dewi liya Antaboga. Jepang wal pawastri sampuni kula sarang dia disilang banyu gede kan tiga yang kados pengawangi kan sampuni ageng pawastri kan sampun lagi lantas putri wal pawastri asal sekali
penghalang-penghalangnya. Jadi karena Buduk Basu itu sampai kapan juga penasaran. Oh gitu. Jadi sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga penasaran. Jadi suka pengen deket-deket sama Dewi Sri gitu. Jadi kan berarti emang bener Buduk Basu tuh hama gitu. Hama iya. Hama. Kejadiannya hama karena penasaran dengan Dewi Sri. Sirinya itu pari, nah ininya hama. Kejadiannya hama. Terus nanti ada yang menanggulangi ama ini nantinya tetap saja Wisnu. Karena Wisnu dewa kebenaran. Nah, Buduk Basu sama juga dengan Betara Kala, dewa kesalahan. Karena pribadinya tuh penasaran. Penasarannya karena saya takung sama istri, misalnya saya cinta sama adik, belum nyenggol, belum apa, adiknya sudah nggak ada. Penasaran sampai kapan juga saya mati, biar saya juga penasaran. Sampai kapan juga saya penasaran. Tetap adiknya jadi apa, saya tetap jadi apa. Gitu. Karena dia apa ya? Kalau istilah bahasa Indonesianya, Batar Guru itu Ratu Dewa, duka itu marah, ya marah. Artinya mengucap yang tidak enak. Batar Guru marah sehingga Antasari jadi nantinya ini bisa menjadi luka. Seluruh badannya luka-luka penuh dengan koreng ya. Terus dinamakan Raden Buduk Basu yang tadinya Raden Antasari. Nah, singkat yang cerita, nanti Raden Buduk Basu itu dikawinkan dengan Dewi Sri. Dewi Sri nanti menjelma jadi padi utawa beras. Raden Buduk Basu nanti berubah menjadi ikan. Semua yang ada di laut itu Buduk Basu asal usulnya. Jadi nanti setelah menjadi ikan dan menjadi nasi itu bersatu alias jodoh. Makanya ada lauk, ada ikan, ada nasi, pasti ada ikan. Tegurayu turnu puting lara aduh ing bilai kabeh jenis setan datan turun peneluan tanah kang bani sukri panggawe lagunane wong luput keni pemain tirta maling ado tanah kang wani guna tutupan sirna saking kamapan samya balik saking kamapan samya meruda wala sasing pandulune saking memberaja luput kadi kapuk paniriki seliring wisatawan satu galak tutup kayu agung lemah sangar suping landak tunane wong lemah miring tapi bukane marah. Bismillahirrahmanirrahim. Insun atur baki dahar ning setan setun yang remaja dari Kuda Cirebon karena anak ning sebaretan yaitu desa Cangkol dan desa Kasunian.
gue seperangkatnya pada selamat melihat janji teman-teman aduh dari barang rezeki. Beduk basuh kan beduk basuh tampak untuk mengusir penyakit dan untuk mendatangkan keberkahan. Jadi dalam cerita pewayangan Raden Beduk Basuh, di saat masyarakat kena musibah itu yang ngobatin atau yang menanggulangi adalah Raden Beduk Basuh. Jadi sampai sekarang diyakini oleh masyarakat di saat ada ritual nadran atau sedekah bumi, mereka mengadakan acara kidung yang salah satu tokohnya adalah Raden Beduk Basuh. Kalau Dewi Srinya itu sebagai apanya, Kang? Dewi Sri sendiri kan sebagai lambang kemakmuran bagi para petani dan para masyarakat yang di sekitar di saat itu masyarakat sebagai petani, lambang kesuburan. Dan Raden Beduk Basuhnya kan untuk mengusir penyakit wabah penyakit. Jadi maunya yang bau reksa di lautan ini. Iya, bau reksa itu yang punya lautan, yang menguasai ikan. Saya raja ikan, raja ular, raja siluman, raja dedemit, komplit dihormati, dikidung dengan hidung itu. Alhamdulillah tidak mengganggu sama masyarakat, insya Allah tidak mengganggu. Karena boleh dikatakan kata dianya sih, saya selalu setiap tahun dihormati sama anak cucu yang masih hidup ini. Ya itu yang namanya ngruat. Nah air kembang itu kan diambil oleh semuanya orang lain, itu ambil satu gayungan lah, dibanjurkan di muka. Kalau adat zaman dahulu itu minta air kidungan, ya buat cari berkah lah, yang memang Gusti Allah ngasih, tapi ya ini memang dari dulu sih adat. Itu banyak kidungan. Dari wong Cirebon niku banyak kidungan. Ya kados niku disiram biar selamat ya, sing jaluk selamat. Habis rezekine akeh. Yang pula wong seniki jadi ya yang adat kudu dilah kena. Kayak pesta laut. Ya kados niku. Setiap tahun berarti apa ya? Iya, setiap tahun. Akhir tahun. 12. perahu baru mungkin ada tradisi selamatan. Malamnya juga
melek-melekin gitu. Nah di Meleki itu yang datang itu, nah mereka kasih tuh apa makanan, nasi segala macem. Nah sampai pagi jam 5 atau setelah subuh itu, nah mereka udah usap-usap tuh, termasuk potong apa ayam segala macam, usap-usap. Nah sampai alat produksinya juga, alat kayak piring apa kan, sediaan dia di ke laut, nah baru dia diturunkan ke sungai. Nah termasuk memang ketika dia beraktivitas itu juga masih ada tantangan tuh. Saya juga pernah ngikut sekali itu. Ketika saya mau BAB itu, saya nggak boleh nongkrong. Harus duduk. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Nah terus yang nggak boleh ketika nelayan misalnya habis perbekalannya, termasuk kalau nelayan ketemu ya dia di atas laut ya habis ya, itu memang dia ngasih. Tapi ada syarat yang memang dia nggak kasih. Misalnya apa, paku katanya. Ya nggak boleh itu. Saya nggak tahu apa itu alasannya nggak boleh. Ketika orang minta paku, dia bilang pasti nggak ada. Termasuk juga ketika dia kena badai di tengah itu, yang dihadapi itu kan kadang angin puting beliung itu. Nah di saat puting beliung itu mau kena perahu, rata-rata tuh nelayan telanjang. Dia harus buka baju, kepercayaan dia ya. Buka baju, begitu angin dekat perahu, biasanya ketika dia telanjang dia hilang gitu angin, atau langsung ke atas gitu bang, nggak ngerjang perahunya. Nah, di saat itu telanjang. Kalau penentuan harga ikan dalam pelelangan itu sebenarnya tidak ada patokan dari pemerintah sebenarnya. Cuman secara tradisi, secara apa, harga ikan tongkol misalnya udah segitu, ikan ini. Nah dalam menentukan harga di pelelangan misalnya dia cepat ngomong gitu, 2.400, kita juga kadang nggak ngerti. Nah memang bagi kita yang nggak ngerti, kami juga nggak paham juga. Nah tapi yang ngerti biasanya dia tahu juru lelang ini menyebutkan angka berapa. 10, 20, 23, 14, 50, 60 di bawah sini, 2.260 sini. Baik ini Kiko. 100 mana? 5 Ibu Tuni, 105 Ibu Turmi. Ayo kawak si nomor telurnya gini 16 kilo, 16 kilo gini go. Ayo gini 250, 250 raja, 250 raja, 14 kilo kadangnya 14 kilo, 14 kilo gini go. Tujuan pelelangan itu kan sebenarnya mengamankan harga jual nelayan. Ya, biar harga itu adil, ya, sesuai. Nah, masalahnya banyak nelayan kecil yang saya kira mayoritas di Indonesia itu, mereka kan memang tidak bisa dia jual ikan itu langsung ke pelelangan karena hampir semua nelayan kecil ya terutama itu dia berhutang kepada pengepul. Sebetulnya yang paling bagus itu di bibir pantai itu langsung harus ada mangrove, karena fungsinya salah satunya kan untuk mencegah badai, terus untuk menghalangi air tanah, air tawar itu langsung jatuh ke laut. Jadi paling tidak ketersediaan air tanah itu bisa dijaga dengan adanya mangrove. Di samping itu kan cocok untuk habitat hewan-hewan pantai. Di situ kan udang bisa bertelur, bisa macam-macam, apa nanti masuk ke tambak, kan ada penghasilan dari itu semua. Tapi kadangkala bersinggungan dengan BPWS, bersinggungan dengan instansi terkait, manakala ada pelebaran sungai itu ditebang.
ya pasti ada konsekuensi yang memang daripada pembangunan itu. Ya sebelum pembangunan itu ada konsekuensinya. Saya juga dulu punya cerita dengan PLTU Mundu segala macam. Jadi dulu itu kan mereka kan di wilayah pembangunan itu kan memang dia bebas, artinya dia memang nggak terbatas, dia memang mencari ikan di situ ya. Tapi begitu ada pembangunan, jadi agak keganggu. Ya. Belum dampak seperti pencemarannya yang memang ada. Ya jelas ini sangat-sangat mengganggu sekali. Nah, di mana saja itu pembangunan itu akan menjadi masalah. Saya belum lama tuh di Bali kan, nelayan yang dulu dia nyandar di Ngurah Rai, dia pindah ke arah Kuta. Nah di Kuta itu ada dibangun resort, nah, dia pindah lagi. Dari yang jumlahnya banyak menjadi mengecil. Nah, itu memang begitu banyak, termasuk di sini di Balongan. Majakerta itu nggak sebanyak dulu. Tapi kan banyak, kemudian itu tadi pembangunan itu kan disangkanya itu kan ada ekonomi yang teratas ke bawah. Sebutnya itu apa ya? Kalau istilah ekonomi apa? Trickle down efeknya itu. Jadi ada perusahaan terbukanya lapangan kerja gitu kan, sehingga mereka lupa akan identitas dia secara sosial budaya. Dia punya tanah, dia punya laut, dia punya perahu gitu ya, dia lupa. Nah sehingga dengan adanya itu, wah udahlah masuk Pertamina lah dengan ini, akhirnya mereka dijual tuh. Makanya kayak Balongan misalnya udah nggak ada itu tanah, sawah, semuanya udah ganti itu semua kan, termasuk di Majakerta walaupun ada perahunya tapi jumlahnya kan udah nggak sebanyak dulu. Nah, ya ini dia pembangunan ini yang kemudian ya itu menunjukkan nelayan. Hampir semua kejadian nelayan di Indonesia itu begitu semua. Jadi banyak di antara mereka itu melihat mangrove dari segi penggunaannya sebatas untuk kayu bakar. Itu dia tingkat SDM seperti kami ya, ada masyarakat yang seperti itu ya harus dimaklumi. Sebetulnya kan dari semua stakeholder itu harus memberi penyadaran pentingnya mangrove. Yang jelas ditekankan pada kesadaran bahwa menanam itu kebutuhan kita sendiri, jadi tanpa harus ada yang nyuruh apa. Kayak seperti ini, nyari bibit sendiri, tanam sendiri, semai sendiri, itu tanpa menggunakan dana dari pemerintah. Itu patungan, beli aqua ya ayo patungan. Kalau bisa sih, kalau bisa bagi saya ya sebagai orang lain, kalau orang lain itu kan gak enak. Kalau bisa ya darat lah. Contohnya apa Pak? Hah? Contohnya apa? Ya contohnya kayak kita ini, kalau orang lain itu kan tantangan itu lebih besar. Kalau di misalnya kerja di darat kan enak, walaupun gaji sedikit atau gimana lah, itu ya kalau bisa ya darat. Nanti kalau misalkan semua pada di darat nggak ada yang jadi nelayan? Ya pasti ada orang nelayan, pasti ada orang yang nggak sekolah, pasti kan jurusannya itu ya nelayan. Kalau anak yang sekolah sekarang kan misalnya lulusan SMA atau kuliah S1 itu kan carinya kan pasti kerja. Itu kebodohan orang lain itu ya itu. Ya karena orang tuanya tidak mendukung. Kalau anak sekolah itu nggak didukung. Kelas 1, kelas 2 SD kan kebanyakan kan anak-anak sini kan semuanya cari uang. Kecil-kecil udah cari uang. Nyari apa? Ya maksudnya kalau misalnya ini ya, saya datang dari laut. Nah, kalau biasanya cari apa, kata orang sini tuh alang-alang, minta orang satu di sini orang 4 kan kadang-kadang kan dapat 4 biji. Kan kalau dijual kan sampai 50. Laut itu bunda ya, harus dijaga dan dirawat.
Jadi orang tua kita itu sudah sangat cukup menjaga dan merawat laut itu. Tinggal bagaimana ini harus diikuti oleh anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Kita tentu akan malu ketika kita anak nelayan, tapi kita tidak bangga menjadi seorang anak nelayan. Sejarah sudah membuktikan bahwa kita ini adalah negara maritim terbesar sedunia. Kita menjadi nelayan atau bangga menjadi anak nelayan atau kita melakukan aktivitas sebagai nelayan bukan semata-mata kita mencari hidup, tapi ini adalah way of life, ini adalah jalan kita, jalan kebudayaan kita yang harus kita pertahankan hingga anak cucu kita. Kencang tadi jujur tapi wis kuwi. Pro pira? Pro telu. Melaporkan pada malam hari ini di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kanahaur, ada kebakaran perahu nelayan di Desa Eretan Kulon. Ini masih berlangsung. Belum tentu berapa puluh perahu yang terbakar dan belum tahu juga apa penyebab daripada kebakaran ini. Sementara tim dari pemadam kebakaran belum datang.